Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi azmin amamadu. Alhamdulillah, salawat dan salam ala kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bertemu lagi masih dalam pembelajaran daring karena kita saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi sekolah mengadakan pembelajaran, baik itu pembelajaran jarak jauh istilahnya atau PJJ ataupun BDR, belajar dari rumah. Jadi ada pembelajaran bagi siswa-siswi secara online di rumah. Selamat Bapak ucapkan kepada kalian siswa-siswi baru yang menjadi kelas 10 di SMK 2 LPPM RI Majalaya. Ketemu dengan Bapak. Nama Bapak adalah Saiful Rahmadi SPDI. Bapak di sini mengajarkan mapel PPKN. Mapel apa? Ya, PPKN. Mungkin sudah tidak asing lagi karena waktu kalian di jenjang SMP juga dipelajari, di SD juga dipelajari tentang PPKN ini, dan sekarang di kelas ataupun di tingkatan SMK dipelajari lagi PPKN. Lihat di mungkin kalau tugas belum Bapak akan kasih karena ini masih pertemuan pertama, jadi Bapak cuma akan memberikan info tentang materi yang akan dibahas diajarkan di kelas 10. Untuk buku di sini ada salah satu contoh covernya, cover buku mapal PPKN. Ini ada yang warna merah lambang Pancasila, jadi itu bukunya kelas 10 semester 1 ya. Bab satunya mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi kalau berbicara tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila di SMP juga dipelajari, khususnya kalau nggak salah di kelas 3 tentang sejarah Pancasila ataupun nilai-nilai Pancasila ada di kelas 3, dan sekarang di kelas 10 dipelajari nilai-nilai Pancasila-nya. Tapi hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia. Lihat slide selanjutnya. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Ini adalah tokoh-tokoh nasional yang masuk kepada pemerintahan. Ya, jadi ini adalah foto pemerintahan jilid 2, yaitu di zaman Bapak yang presiden kita, Bapak Joko Widodo dan wakilnya, dan para menteri. Dinamakan ini sebagai kabinet. Biasanya nama-nama kabinet itu berbeda sesuai dengan usulan presidennya. Kalau ini kan meneruskan yang kabinet yang kemarin, makanya sama namanya, Kabinet Kerja Jilid 2. Lihat slide selanjutnya. Kan tadi Bapak bertanya, tahu gak sih apa itu gambar apa? Gambar kabinet ya, ataupun pemerintahan. Lalu Bapak akan kembali bertanya, apa bedanya pemerintah dengan pemerintahan? Ada yang tahu? Pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah secara sederhananya adalah yang menyelenggarakan, dan pemerintahan yang menjalankan. Itu secara sederhananya, nanti dibahas lebih jauh. Nih, kalian sudah baca sendiri, ada. Lihat lagi. Ini yang tadi Bapak bilang, bab 1. Lihat selanjutnya. Tujuan pembelajaran dari bab 1 ini apa? Ada 3 tujuan. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi apa?
pembagian kekuasaan dan pemerintahan negara Republik Indonesia setelah diamandemen. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajaran bab 1. Lihat gambar lagi. Gambar apa ini? Gambar Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo beserta menteri-menterinya. Salah satu menterinya adalah Menteri Perempuan Indonesia, salah satu menteri yang terbaik, yaitu ada Ibu Sri Mulyani yang di sebelah kanan Bapak, ya, Menteri Keuangan, dan yang di sebelah kiri Bapak itu siapa? Ada yang tahu? Ibu Retno El Marsudi, itu Menteri Luar Negeri, ya. Di sini ada, tadi Bapak bilang, apa sih perbedaan pemerintah dengan pemerintahan? Ya, kan sama. Secara sederhananya, pemerintah adalah yang menyelenggarakan pemerintah negara dan yang pengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Sedangkan pemerintahan merupakan prosesnya ataupun cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang. Jadi itu perbedaannya antara pemerintah dan pemerintahan. Lihat di slide selanjutnya. Apa saja kekuasaan negara itu? Lihat gambar lagi. Tadi kalau berbicara tentang kekuasaan negara itu bisa terbagi secara vertikal dan horizontal. Ini ada dua tokoh kenegaraan dari barat. Salah satunya adalah John Locke dan Montesquieu. John Locke adalah bapak liberalis. Beliau mengukakan tentang pembagian kekuasaan. Kekuasaan itu terbagi 3, legislatif, eksekutif, federatif. Sedangkan menurut Montesquieu sama, ada 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan dinamakan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu adalah trias politica dan diadopsi dan dipakai oleh pemerintahan Indonesia salah satunya. Lihat. Sekarang apa sih tugas ataupun pengertian dari kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federatif? Lihat ada di gambar, kalian tinggal baca, nanti Bapak akan bertanya ya. Dah? Ya. Lihat lagi slide selanjutnya. Apa konsep kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Apa konsepnya? Yang tadi ada yang konsep pembagian kekuasaannya secara vertikal dan horizontal. Kalau yang vertikal itu dari atas ke bawah, berarti dari pusat ke daerah. Kalau daerah mengacunya kepada otonomi daerah. Kalau yang secara horizontal pembagian kekuasaan yang tadi yang terbagi menjadi 3 lembaga yang besar. Sekarang mekanisme pembagian kekuasaannya seperti apa? Ini dia bagan. Kalau nggak salah di buku paket juga ada bagan seperti ini. Yang menjadi dasar hukum atau konstitusi yang tertinggi di Indonesia adalah jelas Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar hukumnya ataupun konstitusi tertinggi di Indonesia. Secara horizontal itu garis seimbang, garis datar kanan ke kiri. Kalau yang vertikal dari atas ke bawah. Lihat, dari 3 pembagian kekuasaan, 3 lembaga itu dibagi lagi
menjadi beberapa lembaga ataupun institusi yang bersifat horizontal. Ada KPU, BPK, Bank Sentral, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, dan KY. Lihat, ada dua garis ataupun ada dua warna yang berbeda. Warna biru dan warna hijau. Kalau yang warna biru itu adalah yang trias politikanya. BPK, MA, MK itu masuknya bisa kepada lembaga yudikatif yang mengawasi. DPR, MPR, DPD yang di tengah itu bisa masuknya kepada legislatif yang membuat ya ataupun yang mengesahkan. Presiden, kabinet yang di bawahnya ataupun kementerian di bawahnya itu masuk kepada eksekutif yang menjalankan, yang melaksanakan. Jadi ini bagannya secara horizontal. Lihat, sama kan? Kalian tinggal bisa baca sendiri dan lihat di slide. Dan ada pasal yang terkait dengan lembaga. Salah satu contohnya apa? DPR yang paling tengah. Lihat, DPR masuknya ke bagian kuasa di lembaga legislatif. Pasal yang mengaturnya adalah pasal 20 ayat 1. Tuh. Terus lihat yang vertikal di paling bawah, bupati, wali kota, DPRD, terus Pemda kabupaten ataupun kota madya, masuknya ke provinsi, terus Pemda provinsi dan langsung ke pusat. Itu secara vertikal. Lihat lagi slide selanjutnya. Siapa yang membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintah? Karena presiden tidak bisa kan berbuat sendiri, tidak bisa menjalankan pemerintahan sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, makanya harus ada kerjasama untuk bisa ataupun agar cita-cita ataupun tujuan pembangunan bisa tercapai dan terlaksana. Yang tadi yaitu dari ketiga lembaga yang tadi saling berkaitan, saling berhubungan agar cita-cita dan tujuan pembangunan bisa terlaksana. Bapak ulangi lagi ini apa? Sistem pemerintahan di Indonesia menggunakan apa sistem pemerintahan di Indonesia? Ada yang tahu? Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensil atau presidensial. Ini artinya, jadi demokrasi ya, demokrasi presidensial, di mana kedudukan presiden sangat kuat karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden RI dalam menjalankan roda pemerintahan negara RI dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersama dengannya melalui pemilu serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Jadi itu yang membantu presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Lihat gambar ini biasanya sesudah presiden, calon presiden lalu dilantik menjadi presiden. Ini di Istana Negara ini kumpul seluruh tokoh. Diusung oleh siapa presiden? Diusung oleh partai politik. Jadi jembatan ataupun kendaraan bagi warga negara yang mau menyalonkan diri menjadi anggota dewan ataupun ingin menjadi tokoh politik. Jadi kendaraan politiknya ini partai politik. Partai politik di Indonesia tidak menggunakan satu partai, tapi multi partai atau lebih dari satu partai yang ada di Indonesia. Dan ini salah satunya juga instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Ini kementerian, biasanya kementerian ada ya kementerian, ada yang lembaga dari non kementerian, nanti ada di pembahasan selanjutnya.
Ini menteri-menterinya. Mungkin di pertemuan yang selanjutnya Bapak akan bertanya tentang menteri yang terkait, siapa menterinya, tugasnya apa, perannya apa, wewenangnya apa, nanti di pembahasan ataupun di pertemuan yang selanjutnya. Ini adalah para menteri yang dipilih oleh siapa? Yang dipilih langsung oleh presiden, karena presiden punya hak prerogatif untuk memilih menteri, untuk mengangkat menteri, dan untuk memecat menteri. Itu hak penuh presiden. Ini nama-namanya kalian sudah pada tahu. Ini yang lembaga yang tadi, yang lembaga kementerian dan ataupun non kementerian. Kalian bisa lihat di gambar, banyak sekali kementerian di pemerintahan ini. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang yang tadi, nilai-nilai Pancasila, pembagian kekuasaan, penyelenggaraan negara. Itu saja pembahasan untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.